Halo anak-anak. Hari ini, kita akan mempelajari materi dari bab 5 yang berjudul Cerita tentang Daerahku. Topik B. Daerahku dan kekayaan alamnya. Sebelumnya, mari kita simak percakapan berikut ini. Pasar ini unik ya. Semua yang dijual di sini asli dari daerah sini loh. Dan karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah juga mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan. Tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini pun berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Seperti di Kabupaten Bima memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah dan beberapa daerahnya dikelilingi lautan. Curah hujan yang rendah juga di dataran Kabupaten Bima membuat bawang merah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Salah satunya dimanfaatkan sebagai perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dinding rumah, alat musik dan bahan untuk membuat mainan. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa pengaruh kenampakan alam terhadap potensi kekayaan suatu daerah. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Kekayaan alam di daerah tempat tinggal kita berbeda-beda satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, kita akan membahas apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggal kamu, yaitu Provinsi Bengkulu. Kekayaan alam di daerah tempat tinggal merupakan salah satu pertanyaan esensial yang bisa kamu jadikan referensi. Lantas, apa saja kekayaan alam di Bengkulu? 1. Perkebunan. Provinsi Bengkulu memiliki luas lahan perkebunan yang cukup luas, dengan produksi yang mencakup sawit, karet, kopi robusta dan arabica, kakao, kelapa dalam, lada, cengkeh, aren, kayu manis, pinang, dan kemiri. Luas lahan perkebunan mencapai 1.978.870 hektar. 2. Pertambangan dan energi. Bengkulu juga memiliki potensi pertambangan yang signifikan, termasuk batu bara, emas, pasir besi, batu apung, dan bentonit. Produksi batu bara mencapai 673.542.000 ton. 3. Hutan. Provinsi ini memiliki luas hutan sebesar 920.753,50 hektar. Dengan berbagai jenis kayu dan rotan yang dihasilkan. Selain itu, terdapat berbagai kawasan suaka alam dan pelestarian alam. 4. Kelautan dan perikanan. Bengkulu juga memiliki potensi dalam bidang kelautan dan perikanan, dengan produksi yang mencapai 145.334 ton. 5. Peternakan. Dalam bidang peternakan, Bengkulu menghasilkan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam buras, entok, angsa, dan puyuh. 6. Industri gula aren. Bengkulu juga memiliki potensi dalam industri gula aren,
Dengan pembangunan pabrik pengolahan gula aren di Kabupaten Renjang Lebong yang dibantu oleh Departemen Koperasi dan UKM. 7. Pembibitan aren kapur. Provinsi Bengkulu melakukan pembibitan pohon aren jenis kapur yang ditanam di kawasan penyangga hutan lindung dengan tujuan untuk mencegah longsor dan menghasilkan gula merah yang memiliki harga jual tinggi. Kekayaan alam di Bengkulu menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor, baik itu perkebunan, pertambangan, hutan, perikanan, maupun industri agribisnis seperti gula aren. Pengaruh geografis suatu daerah akan berpengaruh pada kekayaan alam, seperti daerah pesisir akan kaya dengan kekayaan alam laut, gulai ikan dan lainnya. Sedangkan dataran tinggi memiliki kekayaan alam seperti karet, teh, kopi, cengkeh, kayu jati, coklat, dan kina. Selain itu ada juga jagung, sayuran, tebu, buah-buahan, padi, dan lainnya. Agar kekayaan alam tak habis digunakan, maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti mengambil, menggunakan, dan mengolah secukupnya agar kekayaan alam yang tersedia masih bisa digunakan jangka panjang. Selain itu, tak melakukan eksploitasi secara berlebihan atau dengan cara yang kurang tepat. Hal tersebut bisa merusak kekayaan alam sehingga tidak bisa digunakan. Selain memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik mungkin, kita juga harus mengetahui cara tepat memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Berikut beberapa cara bijak dalam memanfaatkan kekayaan alam dengan tepat. Pada perkebunan sawit kita dapat mengadakan sosialisasi, melakukan pembentukan badan sawit berkelanjutan, dan melakukan penguatan regulasi dan tata kelola. Pada pertanian Palawijaya, kita dapat melakukan penataan lahan, pemilihan lahan yang tepat, dan melakukan pemeliharaan tanaman. Kemudian pada sektor kelautan, kita dapat mengadakan program rehabilitasi karang, mengambil ikan seperlunya, dan tidak melakukan pengeboman saat menangkap ikan. Terakhir, untuk industri gula aren kita dapat memanfaatkan lahan yang optimal untuk budidaya gula aren, mengembangkan strategi pemasaran yang berkelanjutan untuk gula aren, dan bekerja sama dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan industri gula aren. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.